Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kondisi atau analisis situasi ya mengenai tentang Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Oke, adapun pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai tentang kondisi-kondisi secara geografis, psikografis, demografis, kemudian program-program pemberdayaan, terus kondisi secara ekonomi, terus apa namanya, ada analisis-analisis SWOT, LT, dan sebagainya. Oke, next. Uh, Berbicara mengenai tentang Desa Kronjo itu terletak pada ujung desa berada di Kabupaten Tangerang. Jadi Kabupaten Tangerang itu salah satunya itu ada Kecamatan Kronjo, kemudian Kecamatan Kronjo itu memiliki desa itu Desa Kronjo. Oke, secara penduduk, apa namanya, Desa Kronjo itu terjumlah ada 8.550. Kemudian bisa dibagi, itu ada sesuai di PPT kami, dibagi secara apa namanya, dari perempuan dan kemudian dari laki-laki. Lanjut. Ini tadi itu menurut data tahun 2015 ya. Kemudian secara pembagian ataupun untuk pembagian kampung, Desa Kronjo itu terbagi menjadi 4 kampung. Yang pertama ada Desa Kronjo Pamong, kemudian kedua Kronjo Pontang, Kronjo Masjid, yang ketiga Kronjo Kapuran. Nah, dan juga adapun apa namanya, jumlah kepala keluarga itu setiap desa itu ada jumlahnya masing-masing sesuai PPT yang kami paparkan di layar ini. Selanjutnya itu ada jumlah penduduk miskin. Ini sesuai data pada tahun 2018. Dari jumlah penduduk kampung Desa Kronjo yang terjumlah 8.550 pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin itu terhitung 2.024 orang. Jadi itu bisa dikatakan 1/4 dari jumlah penduduk Desa Kronjo. Kemudian ada jumlah penduduk yang buta huruf, itu ada pada tahun 2017 itu ada 61 orang. Lanjut. Nah, kemudian itu ada tingkatan pendidikan masyarakat desa. Dimulai dari tingkatan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, ataupun sampai S1, 2, 3, sampai ada sekolah luar biasa sebagainya, itu ada datanya di PPT kami ini. Itu menurut data prediksi pada tahun 2018. Kemudian ada jumlah penduduk penyandang, itu di jenis cacat fisik itu ada laki-laki ada 7 orang, perempuan ada 3 orang. Terus cacat mental itu laki-laki ada 5 orang, perempuan itu kosong. Ini data pada tahun 2018. Kemudian kondisi geografis. Oke. Desa Kronjo itu Kecamatan Kronjo terletak pada ujung Kabupaten Tangerang. Itu perbatasan dari Kabupaten Tangerang ke apa namanya? Kabupaten Serang. Itu dari sebelah timur. Kemudian dari sebelah baratnya itu perbatasan dari Kabupaten Tangerang dan juga Kota Tangerang. Lanjut. Nah, itu sebelah utara itu ada Laut Jawa, sebelah selatan Desa Pasilian, sebelah timur Desa Pegedangan Ilir, sebelah barat Desa Mujuna. Kemudian jarak ke pusat pemerintahan kecamatan itu 5 km, 0,5 km. Kemudian ke pemerintahan kabupaten 26 km, ke ibu kota provinsi itu 36, terus ke ibu kota negara itu 45 km. Nah, terus untuk kondisi sarana pendidikan itu ada 9, itu apa, bisa dilihat di PPT kami, itu ada kondisi baik dan juga kurang baik. Lanjut. Juga ada kondisi sarana kecamatan, kantor polsek, kantor Kronjo, terus kondisi sarana pemerintahan, ada kantor desa, kantor kecamatan, kantor kabupaten. Kemudian sarana perdagangan, ada pasar Kronjo dan juga pelelangan ikan. Dan juga kondisi sarana kesehatan itu ada di desa Kronjo, ada puskesmas. Nah, dengan dua tempat industrial Desa Kronjo itu ada dua. Yang pertama itu pasar Kronjo, yang kedua itu ada pelelangan ikan. Hasil dari kreativitas masyarakat itu adalah ini. Ini adalah hasil kreativitas masyarakat.
dengan adanya apa namanya SDA yang mumpuni dan juga kreativitas masyarakat sehingga terciptanya industri-industri kecil-kecilan. Nah, ini adalah apa namanya kayak semacam kulit-kulit ikan entah apa gitu yang bisa diproduksi oleh masyarakat yang lain. Ini sebagai UMKM kecil-kecilan dari masyarakat. Nah, Kampung Keronjo atau Desa Keronjo. Lanjut. Nah, itu ada apa? Ada pengelolaan dendeng ikan japu, keripik tulang, abon, sambal udang, dan kepiting. Itu adalah hasil inovasi atau kreativitas masyarakat desa. Lanjut. Nah, dibalik dengan adanya hasil-hasil pemberdayaan masyarakat, otomatis proses pemberdayaan itu pasti ada namanya masalah-masalah desa. Tentu jelas, setiap orang punya masalah, setiap orang punya masalah pun setiap desa ada masalahnya masing-masing. Jadi masalah desa ini yang pertama ada rendahnya pelayanan, kemudian rendahnya kualitas infrastruktur, terus banyaknya kawasan, rendahnya kesadaran penduduk, rendahnya pendapatan masyarakat, tingginya pertumbuhan. Itu semuanya itu adalah problem-problem yang ada di desa. Jadi nanti kami sebagai fasilitator bakal ada tahapan-tahapan dalam mengatasi masalah yang ada di desa tersebut. Lanjut. Dilanjutkan oleh Mas Raffi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Muklis. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya itu ada SWOT. SWOT ini merupakan salah satu teknik atau hal-hal yang harus eh, diketahui oleh seorang fasilitator jika ingin memberdayakan suatu program pada masyarakat. Baik, untuk poin pertama itu ada strength. Strength itu berarti suatu potensi yang berupa kekuatan. Selain itu ada kekuatan. Nah, di sini eh, dalam poin strength ini, kekuatan ini, eh, potensi apa saja yang dimiliki oleh Desa Kronjo. Ini yang pertama, terdapat sumber daya manusia, yaitu personal, yang lebih dari cukup atau terbilang tergolong sangat banyak. Yang kedua, ada sarana dan juga prasarana serta perlengkapan yang cukup dan bisa ditingkatkan. Nah, ini berarti dari segi pemerintah itu sangat mendorong atau sangat mensupport suatu kegiatan masyarakat yang eh, berdasarkan pada pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya itu ada anggaran yang cukup dan juga tersedia dan itu bisa ditingkatkan. Nah, ini kembali lagi ini merupakan salah satu bentuk contoh bentuk support dan juga dukungan dari pemerintah terhadap pemberdayaan dari desa itu artinya dalam mengembangkan desa pemerintah turut ikut andil dengan mensupport dan memberikan bantuan-bantuan. Selanjutnya ada peraturan daerah dan peraturan lainnya yang sudah sini artinya kita jika ingin melaksanakan program-program itu artinya sudah ada peraturan-peraturan yang mendukung, kita hanya tinggal melaksanakannya, menjalankannya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya ada weakness. Weakness itu berarti kelemahan. Nah, ini berarti di sini kelemahan yang ada pada Desa Kolonjo ini. Dilihat di dalam PowerPoint. Yang pertama itu ada motivasi dan juga kemampuan SDM yang masih rendah. Nah, ini artinya di samping SDM yang melimpah yang banyak, itu juga harus disertai dengan motivasi dan juga kemampuan-kemampuan skill-skill agar SDM itu dapat menjadi SDM yang berkualitas gitu. Selanjutnya ada pemeliharaan sarana dan prasarana yang belum mencapai sasaran. Artinya dari dukungan dari pemerintah terhadap desa melalui sarana dan juga prasarana itu harus harus dirawat dengan baik agar itu bisa berumur panjang dan dapat bisa dipergunakan secara berkelanjutan. Selanjutnya ada profesional pegawai yang belum sesuai harapan, nah ini juga termasuk ke dalam SDM yang harus memiliki skill yang bagus. Selanjutnya ada koordinasi yang masih lemah. Nah ini artinya hubungan antara dari masyarakat dan juga pemerintahan desa itu harus lebih ditingkatkan lagi, harus lebih didekatkan lagi agar koordinasinya menjadi baik dan program-program yang dilaksanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada waktu yang terbatas dalam pelaksanaan sehingga perlu diperhatikan dengan benar. Artinya suatu program itu
diberikan jangka waktunya, dan dengan jangka waktu itu bagaimana kita harus memanfaatkan itu agar kita mendapatkan hasil yang baik dan juga mendapatkan hasil yang diharapkan oleh kita semua. Selanjutnya itu ada threats, yaitu tantangan atau ancaman. Ya, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh desa Kronjo. Yang pertama itu adanya provokator, baik dari internal maupun eksternal, yang terbiasa dengan hal kurang itu dalam pelayanan ini. Artinya ini adanya individu-individu atau oknum-oknum, baik dari internal maupun dari luar, itu yang artinya tidak mencerminkan hal-hal baik gitu ya. Artinya ini menjadi provokator dalam segi yang kurang baik gitu. Selanjutnya ada pegawai dan masyarakat yang kurang peduli terhadap perbaikan dan perubahan pelayanan ke arah yang lebih baik. Nah, juga artinya dari pemerintahan dan juga masyarakat itu harus memiliki koordinasi yang baik, sehingga kepedulian terhadap perbaikan dan perubahan desanya itu menjadi lebih tinggi. Artinya desa itu bisa maju jika masyarakatnya juga ingin maju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada desa dan kelurahan sebagai penyelenggara utama pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia, aparatur, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini kembali lagi pada tadi, sumber dayanya itu harus memiliki skill yang baik, harus memiliki kemampuan yang bagus, dan tentu saja harus menjadi sumber daya manusia yang berkualitas agar suatu desa itu dapat berkembang secara baik. Selanjutnya ada opportunities. Ini merupakan peluang-peluang yang dimiliki oleh desa Kronjo. Nah, dan yang diharapkan peluang-peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh desa. Yang pertama, adanya peraturan jelas tentang tugas, pokok, dan juga fungsi kecamatan dan unsur dalamnya, sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaan. Artinya, dari struktur pemerintahan desa ini sudah bagus, artinya ini tinggal dilanjutkan lagi ke dalam pelaksanaan lebih lanjut. Selanjutnya ada Kecamatan Kronjo, itu berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan pelaporan penggunaan dan kegiatan untuk organisasinya. Nah, ini artinya setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi lembaga masyarakat itu sangat didukung oleh pemerintah, sehingga kembali lagi ini harus dimanfaatkan dengan baik. Poin selanjutnya itu ada Kecamatan Kronjo berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dengan kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan jumlah 10 desa. Nah, ini artinya kita diberikan kebebasan, dalam artinya eh, pihak pemerintah itu memberikan kebebasan kepada instansi tertentu untuk melaksanakan suatu pemberdayaan, suatu program-program yang dimana program-program tersebut dapat membantu meningkatkan dari segi perekonomian dan lain-lain sebagainya agar desa ini. Kemudian ada kondisi ekonomi di desa Kronjo ini. Bagaimana sih kondisi perekonomian desa Kronjo itu? Nah, di sini di materi yang ini bisa kita lihat. Untuk yang pertama dari segi pertanian, artinya yang meliputi padi, sawah, ketela pohon, dan kacang-kacangan, artinya desa Kronjo ini memiliki struktur tanah yang terbilang cukup subur, artinya kita menanam apapun di sini bisa tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik. Artinya ini adalah suatu hal yang perlu kita manfaatkan. Selanjutnya dari sektor peternakan meliputi kambing, domba, itik, ayam, ras petelur, dan juga ayam buras. Nah, ini artinya lingkungan desa Kronjo ini eh, bisa dipergunakan bagi para peternak, artinya hewan-hewan ternak itu dapat berkembang biak dengan baik dengan keadaan desa yang artinya jika mereka bisa berkembang biak dengan baik, artinya bisa terus bertumbuh. Nah, ini berarti memiliki potensi peternakan, artinya lingkungannya juga baik. Selanjutnya dari sektor perikanan, yang kita tahu bahwa desa Kronjo ini termasuk ke dalam wilayah pesisir yang berada di pinggir pantai, dan salah satu mata pencaharian utamanya juga merupakan dari segi perikanan, eh, nelayan-nelayan. Nah, berarti artinya di sini sektor perikanan ini menjadi salah satu kunci terbesar dalam peningkatan ekonomi yang ada di desa Kronjo. Nah, ini merupakan salah satu sektor terpenting mata pencarian masyarakat desa Kronjo.
Selanjutnya ada sektor industri kecil dan juga kerajinan, yaitu ini juga berasal dari hasil-hasil laut yang menjadi mata pencaharian dari masyarakat desa Kronjo. Artinya eh, dari hasil laut itu bukan hanya sekedar kita jual mentah, artinya kita menangkap ikan itu langsung kita jual ke pasar, tetapi di sini dari hasil laut tersebut, misalnya ikan itu setelah ditangkap kita bisa olah menjadi bahan makanan apa, kita bisa olah menjadi cemilan-cemilan atau yang lain sebagainya. Nah, ini bisa menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi yang luar biasa jika terus dikembangkan lagi. Nah, selanjutnya ada sektor pariwisata, ya ini meliputi wisata alam. Di situ ada wisata Pulau Cangkir dan juga wisata hutan mangrove. Dan juga ada wisata ziarah, ini merupakan makam Pangeran Sendang Lor atau pangeran yang menjaga, yang konon beliau merupakan penjaga laut Pulau Cangkir. Nah, ini sektor pariwisata ini juga menjadi salah satu sektor yang bisa dikembangkan lagi dengan baik, artinya dibuat lagi konsep-konsepnya, artinya dikembangkan dari segi infrastrukturnya atau berbagai macamnya, jadi agar bisa menarik minat wisatawan dari daerah-daerah lain. Jadi salah satu pemasukan yang baik bagi Desa Pelonco. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari dokumentasi berbagai macam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap desa Kronjo itu. Nah, di sini ada pelayanan KB, juta sektor, pelatihan kampung hijau, dan pembentukan bank sampah, sosialisasi, fasilitasi forum anak. Nah, ini juga merupakan salah satu program-program yang telah dikembangkan dan sudah berjalan dari pemerintah desa. Mungkin selanjutnya itu kita akan apa ya? Jadi hal-hal apa yang diperlukan atau hal-hal apa yang penting bagi fasilitator itu untuk jika dia ingin memberdayakan suatu masyarakat itu, hal-hal apa, skill-skill apa yang harus dimiliki oleh fasilitator. Mungkin ini Mas Muklis bisa menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya berbicara mengenai tentang fasilitator, tentu fasilitator itu adalah simbol utama dalam melakukan pemberdayaan dan juga pembangunan masyarakat. Tentu sudah jelas bahwasanya skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator itu adalah cara komunikasi yang baik, baik secara komunikasi lewat masyarakat secara struktural ataupun komunikasi masyarakat lewat kultural. Kemudian kemampuan atau skill yang harus dimiliki oleh fasilitator itu adalah apa namanya, kecerdasan dalam menganalisa problematika yang ada di desa tersebut. Jadi uh, tahapan kami dalam pemberdayaan itu salah satunya adalah komunikasi dengan uh, apa masyarakat secara struktural, kemudian masyarakat secara kultural. Karena apa? Karena di desa Koronjo ini bisa kita katakan desa yang agamanya itu agama Islam kental. Jadi yang biasanya antara apa namanya, norma-norma agama dan juga ketetapan-ketetapan atau kebijakan-kebijakan hukum pemerintah itu biasanya itu tidak sinkron. Karena apa? Kebiasaan atau tradisi atau akulturasi. Namanya tradisi itu susah. Maka dari itu, kita sebagai fasilitator harus cerdas dalam menganalisa dan juga menetapkan kebijakan atau mengarahkan masyarakat dalam mementaskan permasalahan yang ada di desa Konjo ini. Kemudian yang ada penjelasan paparan tadi, baik potensi dari segi sumber daya masyarakat dan juga sumber daya alam. Sumber daya itu adalah tahapan-tahapan dari apa ya, tahapan-tahapan sebagai tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi yang harus kita garis bawahi adalah kesadaran masyarakat. Karena kesadaran masyarakat ataupun empati atau simpati masyarakat itu susah dibangun. Maka dari itu lewat dengan komunikasi kita yang intensif dan juga searah, semoga bisa terrealisasikan apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang program kita tetapkan kepada masyarakat kampung desa ini. Karena saya sebagai perwakilan dari kampung desa ini, saya menganalisa bahwa memang dari segi sumber daya alam itu mumpuni, memfasilitasi, ada dan sebagainya.
kemudian sumber daya masyarakat. Tapi yang harus kita garis bawahi itu dari sumber daya masyarakat, karena kesadaran masyarakat di situ kurang, sehingga banyak wisata-wisata alam yang bisa katakan itu banyak sampah dan juga tidak tertib sebagainya. Kemudian pelayanan-pelayanan dari desa sebagainya kurang mumpuni ataupun kurang bagus dalam melayani masyarakat. Kemudian apa namanya, fasilitas-fasilitas yang ada yang tidak terawat sehingga terbengkalai sebagainya. Itu kan itu kan sebagai apa namanya, salah satu kesadaran masyarakat. Baik kesadaran masyarakat yang tersusun dalam strukturalnya, ada pun kesadaran masyarakat yang struktural seperti kita sebut, seperti warga-warga sipil yang tadi anak kampung desa itu. Jadi yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator yang terpenting adalah komunikasi. Yang kedua, cerdas menganalisa. Yang ketiga, prihatin dengan kaum kaum bawah atau kaum marginal. Kemudian apa namanya, merangkul. Kemudian itu apa namanya, tidak melihat atau memandang masyarakat dengan mata sebelah. Itu adalah skill-skill yang harus dimiliki orang. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari masyarakat itu. Ya, oke, baik ya. Oh, itu apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh Mas Muklis tadi itu memang sangat-sangat betul. Itu merupakan poin-poin penting yang memang harus dimiliki, yang harus dikuasai oleh seorang fasilitator. Juga seorang fasilitator itu harus pintar, harus jeli dalam memanfaatkan celah-celah tertentu untuk yang akhirnya itu bisa dikembangkan dan bisa menjadi suatu potensi yang artinya eh, apapun itu yang kebanyakan orang menganggap itu tidak berguna. Nah, kemudian bagi kita seorang fasilitator ini kita harus artinya sesuatu hal yang dianggap tidak berguna itu belum tentu tidak memiliki nilai. Nah, artinya setiap hal-hal kecil atau potensi-potensi kecil itu sekecil apapun kita sebagai seorang fasilitator kita harus jeli dalam melihat peluang-peluang yang ada. Artinya sesuatu yang kecil itu bukan berarti tidak bisa menjadi sesuatu yang lebih besar. Nah, itu merupakan salah satu itu tantangan juga bagi seorang fasilitator bagaimana yaitu membuat sesuatu yang kecil itu menjadi sesuatu yang besar, membuat suatu hal yang awalnya memiliki nilai, nah itu menjadi bernilai tinggi dan akhirnya bisa bermanfaat bagi masyarakat juga. Nah, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan presentasi dari kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.